Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kejadiannya itu di Aljazair. Ini ada satu postingan yang ditulis oleh Ummu Hanum ya. Sumber dari Facebooknya Atep Maulana. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ketika rumah dukun di Tabesa, sebuah provinsi Aljazair, dibongkar warga. Dan salah satu yang mempermudah seorang melakukan ini adalah bertebarnya foto-foto narsisme di media sosial. Jadi mungkin alamatnya ya, jadi alamatnya sumberan gitu, karena seorang dukun juga butuh alamat ya, butuh alamat, butuh apa namanya, syarat-syarat variabel biar yang apa namanya dia lakukan itu akurat kan gitu. Jadi semakin banyak syaratnya, semakin banyak variabelnya, berarti semakin akurat apa yang dia kerjakan kan gitu. Jadi saya lanjutin lagi. Nah, di sini mengajak ya dia ya, pikirkan Bu kan gitu. Untuk apa semua aktivitasmu yang seharusnya menjadi privasi dirimu setiap menit diumbar di media sosial? Untuk apa? Mendapat pujian hanya sekedar iseng-iseng? Mari kita lihat sebenarnya tujuan hidup kita, mencari ridhonya Allah, mencari pujian sama manusia. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita renung ya kan gitu, untuk diri kita sendiri kan gitu. Karena memang fenomena sekarang itu kan seperti itu ya kan gitu, pokoknya sedikit-sedikit diupload di media sosial kan gitu. Nah, tujuannya untuk apa, itu yang harus kita coba tanyakan sendiri ya kepada diri kita sendiri. Jadi nasihat untuk diri saya agar berhati-hati dari menjaga jari untuk tidak mengupload foto dirian gitu. Berarti dia yang mengajak ya, karena memang penyakit ain dan siri itu nyata, bukan lagi hanya sebuah dongeng. Barakallahu fikum, bagi kalian yang mampu menahan tangan dan tidak ada ditemukan satupun foto kalian bertabahan di media sosial. Jadi ini ajakan ya kan gitu. Ini ajakan supaya kita itu tidak memposting foto-foto kita kan gitu, karena dikhawatirkan kan gitu kan, itu kita foto kita dijadikan alat ya kan gitu, dijadikan objek kan gitu kan, untuk uh, kita itu disalahgunakan ya kan gitu. Jadi foto kita disalahgunakan atau dijadikan target ya untuk apa namanya, dicederai atau disihir kan gitu, dan segala macam kan gitu. Wah, ini ada gambar-gambarnya. Oke. Oh, jadi ini gambar-gambar yang ketika rumah dukun tadi ya di Aljazair tadi, di Tapesa provinsi Aljazair, dibongkar. Ternyata itu ditemukan boneka-boneka seperti ini kan gitu. Nah, jadi boneka ini tuh boneka untuk objek ya kan gitu. Jadi ini yang namanya buhul ya, seperti ini kan gitu. Jadi boneka ini itu secara hakikat, secara secara niat kan gitu kan, diniatkan secara khusus itu untuk menyakiti objek yang spesifik di bagian yang spesifik kan gitu. Jadi dibuat melalui buhul ini tadi kan gitu. Oke, kita lanjutkan kan gitu. Berarti ini boneka diikat tangannya, terus ini mungkin bagian kakinya ya sepertinya ya kan gitu. Bagian kakinya terus ada tulisan-tulisan apa ini tuh. Astagfirullahaladzim. Wah, ini fotonya nggak tahu diapain ya. Berarti ini sebetulnya kita nggak tahu ya. Nah, si dukun itu niatnya gimana ya, mau diapain ya ini perempuan foto ini kan gitu. Cuman kalau lihat dari ininya, di apa posisinya mungkin ya bagian leher ya kan gitu kan, bagian leher ya tujuannya, sasarannya kan seperti itu. Oke, kita coba lihat foto yang lain. Wah, ini digembok ya kan gitu, digembok bagian itunya kan gitu. Nah, untuk niat yang sesungguhnya kita nggak tahu ya kan gitu, karena memang yang membuat itu yang paham kan gitu kan, yang pembuat itu yang paham mau diniatkan seperti apa. Cuman kalau kita ngelihat dari apa namanya, bonekanya ini atau buhulnya ini dibuat seperti ini, mungkin apakah mungkin dibuat nggak punya keturunan kah atau gimana ya, kita kurang paham ya. Cuman mungkin iya ya kan gitu, jadi seolah-olah kayak dikunci kan gitu ya, entah dikunci apa namanya keturunannya kan gitu atau gimana. Cuman yang jelasnya suatu hal yang nyata ya kan gitu. Oke, kita lihat lanjut lagi.
Astagfirullahaladzim. Oh, banyaknya ini, banyak sekali ternyata ya kan gitu. Jadi rumah tadi itu dibongkar kan gitu kan, ternyata itu banyak ditemukan apa namanya, alat-alat ini ya, bul-bul ini ya kan gitu kan. Oh, berarti rupanya eh, sudah lama mungkin ya kan gitu kan, artinya si dukun ini melakukan hal itu ya kan gitu. Karena dilihat dari ini aja banyak sekali nih kan gitu kan, ini banyak sekali. Oke, kita lanjutkan lagi coba. Ya Allah, ini fotonya siapa lagi nih kan gitu. Nggak tahu ini ada perempuan sama laki-laki ya kan gitu, nggak tahu ini akan di seperti apa kan, hanya dukunnya yang tahu. Cuman yang jelas yang pasti ini jadikan target juga ya kan gitu. Nah ini kita lihat di bagian kepala ya kan gitu, di bagian kepala itu seperti ditaruh benang ya kan gitu kan. Ada 3, ini 2 perempuan 1 laki-laki. Maksudnya seperti apa kita nggak paham ya, karena memang hanya dukunnya aja yang paham. Dan pastinya apa namanya, si target ini sendiri kan gitu, dia pasti akan merasakan sakit kan gitu kan, di bagian itu kan itu, di bagian yang memang dibuat ya kan gitu. Ini di bagian perutnya itu dijahit ya itu. Jadi berarti itu mungkin di salah satu perutnya itu di, mungkin dikasih apa gitu kan, dikasih apa atau dibuat seperti apa, dibuat penyakit lah intinya, sihir atau santet itu tadi. Oke, kita lanjutkan lagi kan gitu. Wah, ini ada gembok lagi ya kan gitu. Jadi gembok ini maksudnya seperti apa hanya dia yang tahu. Wow, ada silet juga kan gitu kan. Jadi silet ini diarahkan ke lehernya ya kan gitu kan. Oh, berarti memang dia akan merasakan sakit itu di bagian leher ya pastinya ya kan gitu. Karena itu dibuat seperti itu, sesuai dengan alamat daripada foto ini kan gitu. Oke, kita lanjut lagi. Kura-kura ini kan gitu, ada kura-kuranya ya. Ini foto yang tadi ya, tadi perempuan sama laki-laki, kura-kura diikatan gitu, apa maksudnya kan gitu. Kita nggak tahu ya maksud si dukun ini gimana kan gitu. Cuman yang jelas ini alatnya aja kan gitu. Jadi dia banyak variabel kan gitu kan. Dia adanya boneka kura-kura ini dijadikan alat kan gitu. Cuman memang diniatkan untuk gitu kan gitu, sebagai sarana aja kan gitu. Nah sementara gitu kan alamatnya itu tadi nggak cuman foto ya kan gitu. Kalau lebih spesifik, lebih akurat lagi kan gitu. Semua ada rambut, ada apa namanya, mungkin bekas baju ya yang bercampur keringat dan lain-lain kan gitu. Ya, kita lanjut lagi. Ini kura-kura yang tadi kan gitu kan, kura-kuranya diapain ya? Berarti kura-kuranya udah mati ya kan gitu kan, karena diketik benang gitu. Tujuannya seperti apa ya, kita nggak paham ya kan gitu. Cuman yang jelas ini nyata ya, terjadi ya. Oke, kita lihat lagi. Ini apa ini, rata-rata digembok ya. Tadi foto digembok, ini foto digembok juga. Digembok itu mungkin apa ya kan gitu kan, kita nggak tahu ya. Karena ini akan ketahuan itu satu dari dukunnya itu yang nyampaikan kan gitu kan, atau dari ini ya, pihak yang order ya kan gitu kan. Pihak yang apa namanya meminta si dukun tersebut untuk membuat sakit di bagian tertentu kan gitu. Atau kalau enggak kita bisa lihat ya dari efek yang ditimbulkan, efek yang kerusakan yang ditimbulkan oleh apa namanya si korban ini tadi kan gitu. Oke, kita lanjut lagi. Apa ya ini ya, ya jelas ya, ini kertas kah atau ini jaket atau apa ini. Oke, kita ke foto selanjutnya. Ini mungkin baju kali ya, ini mungkin baju ya, sama seperti yang di atasnya ya. Ini mungkin baju juga ya kan gitu. Baju tadi, atasnya juga baju. Ini ya alamat itu tadi ya. Ini apa lagi ya ini, diapain ya ini ya kan gitu. Jadi di garis-garis seperti itu kan gitu. Kita nggak paham ini di seperti apa kan ya. Cuman yang jelas dibuat sakit dan gitu. Oke, kita lanjut aja. Apa
apa ini ya, rambut ya kan gitu, rambut ada jarum juga ya. Oh jarum ini jarum, terus ada rambut ya kan gitu, kayak rambut jagung ya mungkin, atau apa ini, atau rambut seseorang mungkin, bisa jadi untuk alamat ya kan tadi. Oke kan gitu kan. Nah ini salah satu apa namanya, alatnya juga ya kan gitu. Oke, kita lanjut lagi. Astagfirullahaladzim, ini anaknya kah berarti ya, anaknya yang ditarget ini berarti ya kan gitu, karena anaknya yang ditulis-tulisin kayak gitu ya kan gitu. Berarti mungkin ini foto yang kedua, di baliknya itu foto suaminya mungkin ya kan gitu kan. Kurang ajar memang. Oke. Oh ini anak kecil lagi ya gitu kan, diapain ini anak kecil ini ya, kurang ajar memang. Jadi ada peniti ya, banyak ya kan gitu kan, di target berarti ini. Nggak tahu nih diapain nih anak kecil ini kan gitu. Itu mungkin foto bapaknya ya yang di belakangnya ya gitu. Betul-betul digembok juga nih, berarti rata-rata itu pakai gembok juga ya, digembok semuanya gitu. Apa mungkin itu apa tandanya kita nggak paham ya, hanya mereka yang tahu atau yang si pembuatnya yang tahu kan gitu. Oke, kita lanjut foto yang lain. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini apa ini, kucing, kok kepala kucing ya, diapain ini kucingnya ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini kucing meninggal nih udah nih, apa ini maksudnya nih? Kurang ajar memang. Ini apa lagi nih, wah ini nih ada apa ini, pancingan kah, ada silet-silet bertagar ya kan gitu kan. Nah ini pastinya untuk di buhulnya ya, ini ikan ya kalau nggak salah, ikan sudah mati ya kalau nggak salah. Terus ada pisau juga ya kan gitu kan. Nah ini alat-alat, ini alat-alat untuk membuat penyakit ya pastinya ini. Ini apa ini, tali-tali ya kan gitu ya, berarti perangkatan buhul itu tadi. Ini buhul-buhul juga kan gitu kan. Jadi dibongkar semuanya kan gitu, rumah itu ternyata banyak barang-barang kayak gini ya, peralatannya. Apa ini ya kan gitu, berarti mungkin itu apa namanya, buhul-buhulnya dibongkarin kan gitu, semua isi-isinya ada, semuanya ada sisir juga yang di botol apa itu kita nggak tahu, ada sendok juga ya kan gitu. Oke, kita lanjut ke yang lain. Nah ini buhulnya nih kan gitu. Nah ini buhul-buhul seperti ini nih kan gitu. Jadi buhul-buhul ini kan gitu kan, itu apa namanya, yang dia buat ya kan gitu. Nah jadi buhul ini bisa apa namanya, di satu tempat kan gitu kan, atau bisa juga ini dikirimkan kan gitu kan, dikirimkan ke rumah korban ya kan gitu. Kalau memang itu di rumah korban kan gitu kan, ada buhulnya kan gitu, itu ya pastinya secara apa namanya, fisik ya kan gitu kan, itu ada di sana kan gitu. Cuman nggak selalu seperti itu kan gitu, banyak juga yang istilahnya itu nggak, buhulnya tetap di rumah si apa namanya, pembuat ya kan gitu kan. Cuman secara apa namanya, penyakitnya itu sudah memang dikirimkan ke sana kan, seperti itu kan gitu. Nah, untuk yang kasus seperti itu dicari buhulnya pun juga nggak akan ketemu kan gitu, karena memang buhulnya ada di tempat si pembuat atau si dukun ini kan gitu. Ini kita nggak tahu ya isinya apa ya kan gitu. Mungkin kalau dibongkar ya kayak tadi itu mungkin. Ini apa lagi nih, kayak kerang apa ya ini tuh. Kerang mungkin, oh ini anu apa namanya, kalung ya. Oke, kita nggak tahu untuk apa ini. Oke, ini apalagi ya, mungkin masih bagian daripada properti si dukun tadi. Nah ini poolnya ya kan gitu, ini nggak tahu apa isinya ini kan gitu. Cuman just ini alat ya kan gitu kan, yang digunakan ya. Berarti ini di target ada peniti juga kan gitu, di tengah-tengahnya apa itu, bekas bakaran atau apa ya kan gitu.
di leher yang laki-laki itu di anu umur ya kan gitu, baut ya, sorry, baut. Perempuannya juga sama, baut disilang kan gitu, dikasih peniti, entah apa maksudnya, cuman jelas ini dibuat penyakit memang kan gitu. Oke, kita lanjut lagi. Astagfirullahaladzim, sampai anjing kan gitu kan, anjing dijadikan korban kan gitu kan, dijadikan objek. Anjing ini ditarget juga nih kan gitu kan, digembok juga kan gitu, berarti nggak cuman manusia ini kan gitu, dia itu apa namanya, anjing pun juga di target ya kan gitu. Jadi biasanya seperti ini memang dukun ini ada yang order ya kan gitu kan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini laki-laki ya kan gitu kan, itu di kepalanya ditusukin apa itu, jarum ya sepertinya ya kan gitu, intinya dibuat sakit ya, dibuat sakit. Oke, kita lihat foto yang lain. Ini apa lagi nih yang gitu kan, digembok juga, peniti juga ya kan gitu kan. Jadi membutuhkan gembok banyak berarti ya dia ya kan gitu. Oke, nggak kelihatan mukanya ya kan gitu. Yalah, ini pasangan ya, di apa, peniti di bagian kepala ya kan gitu kan. Terus apa yang laki-lakinya mungkin mungkin dikasih jarum juga tuh kepalanya ya. Kepalanya juga, hidungnya, berarti intinya ditarget juga nih kan gitu. Spesifiknya kita nggak paham ini apa. Nah, jadi dibongkarin semua buhul-buhulnya kan gitu kan, untuk dihancurkan kekuatan apa negatifnya ya kan gitu. Nah, ini ada apa lagi nih kan gitu kan, ya masih dalam rangkaian itu ya pastinya ya gitu, peralatan ini tadi. Wih, banyaknya sama sekali, ini memang betul-betul buhul semua ini. Nggak tahu ini isinya apa ini di dalam ini. Astagfirullahaladzim. Jadi di target itu di bagian kaki kiri, terus di perut sama di dada ya kan gitu kan, di dada sebelah kiri ya kan gitu kan, itu dikasih jarum pentul ya kan gitu. Jadi memang itu targetnya kan gitu. Nah, jadi secara teknisnya itu seperti itu. Jadi di sini di apa, mulai tadi ya alamat semuanya itu, terus kemudian titik-titiknya udah diketahuin. Nah, selebihnya ya itu jin yang bekerja ya kan gitu kan, jin yang bekerja untuk membuat penyakit itu kan gitu. Oke, kita lanjut lagi. Apa lagi ini, cincin kah ya atau apa ya, kurang jelas ya ini. Oke, ini bull lagi tapi kita nggak tahu dalamnya apa ini kan itu. Oh, ini yang tadi ya kan itu kan, laki-laki yang tadi, dibaliknya kita nggak paham. Ini perempuan ya sepertinya ya kan gitu, digembok ya kan gitu kan, perempuan digembok. Di bagian mana kurang paham ya kita ya. Apa lagi nih kan gitu kan, lilin ya atau apa ini, nggak tahu lah, yang jelas ini apa namanya, peralatannya si dukun ya. Wah, ini berarti yang ditarget ini antara emak sama anaknya nih, atau dua-duanya ya kan gitu, memang sengaja untuk yang ditarget ya kan gitu kan. Sepertinya gitu kan gitu. Oke, foto udah habis kan gitu. Nah, jadi memang apa ya, ini sesuatu hal yang nyata ya, namanya gangguan-gangguan seperti ini kan gitu, yang dibuat oleh para dukun ya. Dan nggak hanya di sana ya kan gitu, di Indonesia pun kan gitu kan, itu di apa namanya, negara kita itu jadi alternatif lah kan gitu kan, bagi mereka-mereka yang memang curang ya kan gitu kan, mereka punya penyakit hati di dalamnya kan gitu kan. Itu biasa ini mereka jadikan hal-hal seperti ini itu alternatif ya kan gitu kan, untuk bisa menyingkirkan kan gitu. Makanya dimanapun kita harus waspada ya kan gitu, harus waspada, harus apa namanya, selalu memohon perlindungan ya sama Allah ya gitu. Karena semuanya itu pastinya kalau Allah nggak mengizinkan semua itu terjadi, itu nggak bakalan mereka upayakan, itu juga nggak akan bisa tembus ya kan gitu, kita nggak akan bisa
uh, terkena penyakit itu kan gitu. Wah ini banyak banget nih berarti nih, kura-kura juga kan gitu, silet, luar biasa ini berarti. Penemuan ini nih luar biasa ya kan gitu kan, dengan adanya dibongkar seperti ini akhirnya terkuak semuanya kan gitu kan. Dan memang yang ada di foto-foto itu mudah-mudahan uh, mereka dalam kondisi sehat ya kan gitu, artinya Allah memberi pertolongan kepada mereka dan melihat video ini kan gitu, sehingga mereka kan jadi tahu nih kan gitu kan, lihat video ini maksudnya lihat apa yang terjadi di sana, lagi dibongkar, lagi di seperti ini kan. Yang dukun yang mana kita nggak paham ya, karena di dalam sini itu nggak dijelaskan ya kan gitu kan, dukun yang sebelah mana kan gitu. Oke. Sementara gitu dulu ya, ya dimanapun kita harus hati-hati kan gitu, kalau bisa ya dengan siapapun kan gitu, kita jangan sampai bergesekan ya kan gitu kan. Terus dan jangan lupa pesan daripada ini tadi kan gitu kan, pesan daripada apa uh, yang posting ini kan gitu ya. Jadi untuk kita lebih berhati-hati lah untuk posting foto-foto kita itu di media sosial kan gitu. Jadi memang karena memang itu bisa bisa jadi alatan gitu kan, bisa jadi alamat kan gitu, bisa jadi alat, bisa jadi alamat untuk disalahgunakan kan gitu, disalahgunakan atau ya seperti ini ya kan gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan kita semuanya mendapat perlindungan ya dari Allah kan gitu. Oke sementara gitu dulu kan gitu, terima kasih.